Perang Yarmuk adalah perang besar antara tentara Kekaisaran Romawi dengan pasukan Muslim. Perang ini berlangsung selama 6 hari pada bulan Agustus tahun 636 Masehi di dekat Sungai Yarmuk yang terletak di perbatasan Suriah Yordania dan Suriah Palestina. Hasilnya adalah kemenangan besar bagi pasukan Muslim yang berhasil mengakhiri kekuasaan Romawi di Suriah setelah sekitar 700 tahun berkuasa. Tapi sebelum ke pembahasannya, silahkan dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan inilah dia Perang Yarmuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Juli tahun 635 Masehi, pasukan Kekaisaran Romawi berhasil dikalahkan secara meyakinkan di Ajnadain. Kemudian Damaskus jatuh pada bulan September, diikuti oleh pertempuran Fahal di mana garnison terakhir Kekaisaran Romawi di Palestina berhasil pula dikalahkan oleh pasukan Muslim. Setelah pertempuran Ajnadain ini, banyak kota-kota penting milik Kekaisaran Romawi direbut oleh pasukan Muslim. Damaskus, kemudian sebagian besar Palestina kecuali Yerusalem. Bahkan kota Emasa yang tadinya digunakan Kaisar Heraklius untuk mengawasi pertempuran Ajnadain berhasil dikuasai oleh pasukan Muslim. Kaisar Heraklius sendiri melarikan diri ke Antiokhia di Suriah Utara. Dan pada posisi ini, pasukan Muslim tinggal selangkah lagi menuju Aleppo, di mana di kota inilah terdapat salah satu benteng terkuat milik Kekaisaran Romawi. Kaisar Heraklius yang saat itu berada di Antiokhia mulai merasa khawatir dengan kemunduran yang terjadi di kekaisarannya. Kemudian ia mempersiapkan serangan besar untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh pasukan Muslim. Pada akhir tahun 635 Masehi, Kaisar Heraklius mencoba bersekutu dengan Yazdegerd III, Kaisar Persia, dan sebagai simbol aliansi, ia menikahkan putrinya dengan Kaisar Yazdegerd. Rencana yang mereka buat adalah Kaisar Yazdegerd akan menyerang Irak secara bersamaan dengan serangan besar yang akan dilancarkan Kaisar Heraklius di wilayah Suriah. Tujuannya agar pasukan Muslim tidak bisa fokus menghadapi dua serangan besar dalam waktu bersamaan. Serangan yang dipersiapkan oleh Kekaisaran Romawi dimulai pada akhir tahun 635 Masehi, dan pada bulan Mei tahun berikutnya Kaisar Heraklius telah mengerahkan pasukan besar di Antiokhia. Pasukan Romawi yang berkumpul diperkirakan berjumlah 240.000 prajurit yang terdiri dari bangsa Slavia, Frank, Georgia, Armenia, Arab, Kristen, Lombard, Avar, Khazar, Balkan, dan Goktruk. Pasukan tersebut diorganisasikan menjadi 5 pasukan, yang pemimpinnya adalah Theodore Tiritirius. Fahan, seorang Armenia dan mantan komandan garnison Emasa, diangkat menjadi komandan lapangan secara keseluruhan, dan di bawah komandonya terdapat pasukan Armenia murni. Kemudian Konatir, seorang pangeran Slavia, memimpin pasukan Slavia, dan Jabalah bin Al-Aiham, raja Arab dari kerajaan Ghassan, memimpin pasukan Arab Kristen. Pasukan yang tersisa adalah pasukan yang berasal dari Eropa. Mereka ditempatkan di bawah komando Gregory dan Dairjan. Kaisar Heraklius sendiri mengawasi serangan besar ini dari Antiokhia. Sumber-sumber dari Kekaisaran Romawi menyebutkan Niketas, putra jenderal Persia yang terkenal, yaitu Shahbaraj, berada di antara para komandan, tetapi tidak dipastikan pasukan mana yang dia pimpin. Sementara di pihak pasukan Muslim, diperkirakan berjumlah 36.000 prajurit, dan pada saat itu pasukan Muslim sedang berada di posisi yang berbeda-beda. Pasukan Amr bin As berada di wilayah Palestina, kemudian pasukan Syurahbil bin Hasanah sedang berada di wilayah Yordania.
serta pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan sedang berada di wilayah Damaskus, dan yang terakhir, pasukan milik Abu Ubaidah bin Jarrah dan pasukan milik Khalid bin Walid berada di Emasa, wilayah yang paling dekat dengan keberadaan pasukan besar milik Kekaisaran Romawi. Karena pasukan Muslim terbagi secara geografis, Kaisar Heraklius berusaha memanfaatkan situasi itu dan berencana untuk menyerang. Namun dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran tunggal. Jadi, ia berencana untuk menghancurkan pasukan kaum muslimin secara terpisah. Dan tujuan pertama mereka adalah menghancurkan pasukan muslim utama yang berada di Emasa. Dan Kaisar Heraklius yakin akan memenuhi strateginya untuk merebut kembali wilayah-wilayahnya yang telah hilang. Pertama, pasukan Romawi dikirim ke Damaskus melalui Kaisaria di bawah putra Heraklius, yaitu Konstantinus III. Tujuannya adalah untuk mengikat pasukan Yazid bin Abu Sufyan yang menguasai kota itu. Sebab pasukan milik Yazid bin Abu Sufyan adalah yang paling dekat dengan pasukan utama kaum muslimin di Emasa. Hal ini dilakukan agar pasukan Yazid tidak bisa memberikan bantuan kepada pasukan muslim yang berada di Emasa. Pasukan Kekaisaran Romawi bergerak keluar dari Antioquia di Suriah Utara pada pertengahan Juni tahun 636 Masehi. Pasukan Arab Kristen di bawah pimpinan Jabalah yang bersenjata ringan direncanakan bergerak dari Aleppo melalui Hama untuk menahan pasukan muslim utama di Emasa. Sementara itu, pasukan yang dipimpin Dairjan akan melakukan manuver mengapit untuk menyerang sisi kiri pasukan muslim. Gregory akan menyerang sayap kanan pasukan muslim dari arah timur laut melalui Mesopotamia. Sementara Konatir akan bergerak sepanjang rute pantai, kemudian menyerang Damaskus bersama dengan pasukan yang telah lebih dulu berangkat di bawah komando Konstantinus III. Pasukan cadangan di bawah Fahan akan mendekati Emasa melalui Hama dan siap untuk memperkuat posisi atau mengisi celah di medan pertempuran. Tapi sayangnya, rencana pasukan Romawi berhasil ditemukan oleh pasukan Muslim di kota Syaijar dari salah seorang tawanan perang. Pasukan Muslim mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terkepung dengan pasukan yang terpisah. Kemudian Khalid bin Walid memanggil seluruh komandan pasukan Muslim dan menyarankan Abu Ubaidah untuk menarik pasukan kembali dari Palestina dan Suriah Utara dan Tengah, kemudian memusatkan seluruh pasukan Muslim di suatu tempat. Awalnya Abu Ubaidah bin Jarrah memerintahkan untuk mengkonsentrasikan pasukan Muslim di dataran luas dekat Jabiyah, karena kendali atas daerah tersebut memungkinkan serangan kavaleri dan memfasilitasi kedatangan bala bantuan dari Khalifah Umar bin Khattab, sehingga pasukan yang kuat dan bersatu dapat diterjunkan melawan pasukan Kekaisaran Romawi secara serentak. Posisi tersebut juga diuntungkan dari kedekatannya dengan benteng milik pasukan Muslim di Najd, jika memang mundur adalah satu keharusan. Sebelum meninggalkan wilayah-wilayah yang dikuasai, Abu Ubaidah bin Jarrah mengeluarkan instruksi untuk mengembalikan jizyah kepada orang-orang yang telah membayarnya. Namun, setelah terkonsentrasi di Jabiyah, pasukan Muslim justru menjadi sasaran serangan dari pasukan Ghassan yang masih memiliki kekuatan di wilayah tersebut. Berkemah di wilayah itu juga berbahaya, karena pasukan Romawi yang kuat ditempatkan di Kaisarea dan dapat menyerang bagian belakang pasukan Muslim. Atas saran Khalid bin Walid, pasukan Muslim mundur ke Dara'ah dan Dair Ayub, menutupi celah antara Ngarai Yarmuk dan dataran Lafahara, dan mendirikan barisan perkemahan di bagian timur dataran Yarmuk. Ini adalah posisi pertahanan yang kuat. Dalam pertempuran ini, komando pasukan Muslim diserahkan kepada Khalid bin Walid oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan setelah mengambil alih komando, Khalid bin Walid mengatur ulang tentara menjadi 36 resimen infanteri dan 4 resimen kavaleri, dengan pasukan kavaleri elit milik Khalid bin Walid dijadikan cadangan. Tentara diorganisasikan dalam formasi tabi'ah, yaitu formasi infanteri defensif yang rapat dengan serangan balik yang taktis, terorganisir dan cepat. Pasukan Muslim berbaris di garis depan sejauh 12 km menghadap ke barat,
dengan celah substansial di antara divisi sehingga garis depan mereka akan cocok dengan garis pertempuran pasukan Romawi yang membentang sejauh 13 km. Pusat pasukan berada di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah yang posisinya berada di tengah kiri, dan Surahbil bin Hasanah di tengah kanan. Sayap kiri berada di bawah komando Yazid bin Abu Sofyan, dan sayap kanan berada di bawah komando Amr bin As. Pasukan sayap, tengah kiri, dan kanan diberi resimen kavaleri untuk digunakan sebagai cadangan untuk serangan balik jika mereka dipukul mundur oleh pasukan Romawi. Di belakang pasukan berdiri kavaleri elit di bawah komando langsung Khalid bin Walid. Tapi jika Khalid bin Walid terlalu sibuk memimpin pasukan umum, Diror bin Azwar akan memimpin kavaleri elit milik Khalid bin Walid. Pada tahap pertama, Khalid bin Walid mengirim beberapa pengintai untuk mengawasi pasukan Romawi. Pada akhir Juli, Fahan juga mengirim Jabalah beserta pasukan Arab Kristen yang bersenjata ringan untuk melakukan pengintaian. Tetapi mereka berhasil dipukul mundur oleh pasukan kavaleri elit milik Khalid bin Walid. Setelah pertempuran kecil itu, tidak ada pertempuran yang terjadi selama 1 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, Fahan diperintahkan oleh Kaisar Heraklius untuk tidak terlibat dalam pertempuran sampai semua jalan diplomasi telah dieksplorasi. Tujuannya adalah menunggu kesiapan pasukan Yazid III melakukan serangan di Irak. Oleh karena itu, Fahan mengirim Gregory dan Jabalah untuk berunding. Tetapi usaha mereka terbukti sia-sia. Sebelum pertempuran terjadi, atas undangan Fahan, Khalid bin Walid datang untuk berunding dengan tujuan yang sama. Di sisi lain, Khalifah Umar bin Khattab yang mengetahui pasukan Muslim yang berada di Qadisiyah juga terancam akan berhadapan dengan tentara Persia, mulai memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memasuki negosiasi dengan Persia dan mengirim utusan ke Kaisar Yazid III, dan hal itu dilakukan untuk menunda pertempuran di sana. Dalam proses perundingan dengan Persia, Khalifah Umar bin Khattab langsung mengirim bala bantuan dengan jumlah 6.000 prajurit kepada Khalid bin Walid. Sebagian besar pasukan berasal dari Yaman. Pasukan itu juga termasuk 1.000 sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah 100 veteran pertempuran Badar. Beberapa sahabat lain juga ikut dalam pasukan bantuan ini, seperti Sa'id bin Zaid, Abu Sofyan, Fadl ibn Abbas, Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Aban bin Utsman, Abdurrahman bin Khalid, Abdullah bin Ja'far, Ammar bin Yasir, Abu Hurairah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Khalifah Umar bin Khattab yang tampaknya ingin mengalahkan kekaisaran Romawi terlebih dahulu menggunakan pasukan Muslim terbaik untuk melawan mereka. Aliran bala bantuan pasukan Muslim yang terus-menerus membuat pasukan Romawi mulai khawatir, yang ditakutkan oleh mereka bahwa pasukan Muslim dengan bala bantuan seperti itu akan menjadi kuat, dan akhirnya pasukan Romawi tidak punya pilihan lain selain menyerang. Bala bantuan yang dikirim ke Yarmouk tiba dalam kelompok-kelompok kecil. Hal ini dimaksudkan supaya memberikan kesan aliran bala bantuan yang terus-menerus untuk melemahkan semangat pasukan Romawi dan memaksa mereka untuk menyerang. Pertempuran dimulai pada tanggal 15 Agustus tahun 636 Masehi. Saat fajar, kedua pasukan berbaris untuk pertempuran. Posisi mereka kurang dari 1 mil terpisah. Ada satu peristiwa menarik yang terjadi dalam pertempuran ini. Gregory, salah satu komandan unit di pusat kanan Kekaisaran Romawi, berkuda ke garis pasukan kaum muslimin dan memeluk Islam. Ia akan syahid pada hari yang sama saat ia memeluk Islam saat berjuang di pihak pasukan muslim. Pertempuran dimulai ketika tentara Kekaisaran Romawi mengirim juara untuk berduel dengan mubarizun pasukan muslim, dan yang menjadi perwakilan dari pasukan muslim adalah Diror bin Azwar. Dan dalam peristiwa ini, Diror bin Azwar berhasil menunjukkan kualitasnya dengan membunuh banyak sekali komandan pasukan Romawi. Pada tengah hari, setelah kehilangan sejumlah komandan dalam duel, Fahan memerintahkan serangan terbatas dengan sepertiga dari pasukan infanterinya untuk menguji kekuatan dan strategi tentara pasukan muslim dan menggunakan keunggulan jumlah serta persenjataan mereka yang luar biasa. Namun serangan pasukan Romawi kurang tekad.
Banyak di antara mereka yang tewas dan tidak dapat menembus pertahanan milik pasukan Muslim. Pertempuran hari pertama pada umumnya berlangsung dengan kekuatan seimbang, meskipun di beberapa tempat pertempuran itu sangat intens. Dan saat matahari terbenam, kedua pasukan mengakhiri pertempuran dan kembali ke kamp masing-masing. Di hari kedua pertempuran, pada 16 Agustus, Panglima Kekaisaran Romawi, Fahan, merencanakan serangan mendadak saat sebelum fajar untuk mengejutkan pasukan Muslim. Strateginya adalah menyerang kedua sayap pasukan Muslim sambil menahan pasukan tengah agar tidak bisa memberi bantuan. Namun Khalid bin Walid telah mengantisipasi serangan ini dengan menempatkan pos pengintai pada malam sebelumnya. Serangan pasukan Romawi di sayap kanan hampir berhasil menekan pasukan Muslim, tapi serangan balik dari kavaleri elit milik Khalid bin Walid berhasil menstabilkan posisi sementara. Khalid bin Walid memimpin serangan balik ke sayap kiri pasukan Romawi dengan serangan 3 arah. Taktik ini berhasil memukul mundur pasukan musuh dan memulihkan posisi pasukan Muslim di sayap kanan. Namun sayap kiri pasukan Muslim masih mengalami tekanan berat dari formasi kuat pasukan Romawi. Ada kisah menarik pada peristiwa mundurnya pasukan Muslim di sayap kiri. Saat mereka mundur, ternyata kaum perempuan Muslim yang ikut menyertai pertempuran ini telah siap berbaris di belakang. Mereka menggunakan tiang-tiang tenda dan memukuli pasukan kaum muslimin yang mundur. Mereka dipimpin oleh Hindun binti Utbah, dan ia berkata kepada pasukan muslim yang mundur, "Kalian mau lari kemana? Kalian melarikan diri dari apa? Apakah dari Allah dan surganya? Sungguh Allah melihat yang kalian lakukan." Dan seketika, pasukan muslim yang mundur langsung kembali ke dalam pertempuran. Khalid bin Walid yang mengetahui situasi kritis di sayap kiri pasukan Muslim segera mengalihkan kavaleri elit miliknya untuk memberikan bantuan. Ia memimpin serangan terkoordinasi terhadap pasukan Romawi, memukul sisi pertahanan mereka, dan serangan ini berhasil memaksa pasukan Romawi mundur perlahan karena mereka harus mempertahankan formasi. Ketika matahari terbenam, posisi dari kedua pasukan dipulihkan. Kematian salah satu panglima Kekaisaran Romawi, yaitu Dairjan, serta kegagalan rencana Fahan menurunkan moral pasukannya. Sedangkan di pihak Muslim, keberhasilan serangan balik Khalid bin Walid meningkatkan semangat pasukan Muslim. Di hari ketiga pertempuran, pada tanggal 17 Agustus, Fahan mengevaluasi kegagalan sebelumnya, dan ia memutuskan untuk memusatkan serangan pada sayap kanan pasukan Muslim yang ia anggap lebih lemah dan terbuka, dengan tujuan memecah formasi mereka dan menciptakan pertempuran terpisah. Serangan dimulai dengan tekanan kuat pasukan Romawi di sayap kanan dan tengah kanan pasukan Muslim. Setelah bertahan sebentar, pasukan Muslim di area tersebut mulai mundur ke arah kamp mereka, namun berhasil mengatur kembali posisi mereka tidak jauh dari kamp dan mempersiapkan serangan balik. Khalid bin Walid segera bertindak kembali dengan mengerahkan kavaleri elit miliknya dan kavaleri sayap kanan untuk menyerang sisi kiri pasukan Romawi. Pertempuran berlangsung sengit dengan banyak korban di kedua belah pihak, tapi berkat serangan Khalid bin Walid yang terkoordinasi dan cepat, pasukan Romawi kembali didorong mundur ke posisi awal mereka. Di hari keempat pertempuran, pasukan Romawi yang sebelumnya berhasil melemahkan sayap kanan pasukan Muslim melanjutkan serangan yang dipimpin oleh Konatir dengan pasukan Slavia, Armenia, dan Arab Kristen. Pasukan Muslim di sayap kanan dan tengah kanan kembali mundur. Khalid bin Walid yang melihat hal ini merasa khawatir akan serangan besar di seluruh garis pertahanan pasukan Muslim, sehingga ia memerintahkan Abu Ubaidah dan Yazid bin Abu Sufyan yang berada di posisi tengah kiri dan sayap kiri untuk menyerang garis pertahanan pasukan Romawi, dan strategi ini berhasil menghentikan serangan besar pasukan Romawi. Kemudian Khalid bin Walid membagi pasukan kavaleri elit miliknya menjadi 2 divisi untuk menyerang beberapa sisi pertahanan pasukan musuh yang mulai melemah. Namun terjadi peristiwa yang membahayakan pasukan Muslim di posisi tengah kiri. Pasukan pemanah berkuda milik Kekaisaran Romawi meluncurkan serangan intens yang dikenal sebagai Hari Kehilangan Mata.
melukai banyak prajurit, termasuk veteran Abu Sofyan yang diyakini kehilangan satu penglihatannya di hari itu. Pasukan Muslim mulai mundur, kecuali Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid bin Walid melihatnya. Ia mengingatkan Ikrimah untuk mundur. Namun Ikrimah bin Abu Jahal menimpalinya dengan penuh tekad. "Biarkan saja ya Khalid, biarkan aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah SAW di beberapa medan peperangan. Pantaskah setelah masuk Islam, aku lari dari tentara Romawi ini? Tidak sama sekali ya Khalid." Kemudian Ikrimah berteriak, "Siapakah yang berani mati bersamaku?" Setelah itu 400 prajurit bergabung dengannya, termasuk Diror bin Azwar dan Al-Qoqo bin Amr. Mereka tetap bertahan di medan peperangan yang mulai tidak seimbang untuk melindungi rekan-rekannya yang mundur, sampai pasukan Muslim berhasil mengorganisir kembali pasukannya dan melakukan serangan balik. Pasukan Romawi terkejut dengan 400 pasukan Muslim yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, sebab mereka terus bergerak maju, mendorong pasukan Romawi meski anak panah terus menghujani mereka. Pasukan ini benar-benar mempertahankan posisi pasukan Muslim, hingga Khalid bin Walid berhasil mengorganisir pasukannya dan mulai memberi bantuan. Dalam peristiwa ini, banyak sekali pasukan Ikrimah yang mengalami luka parah dan sebagiannya syahid. Setelah pertempuran hari itu mulai mereda, dan pasukan Romawi telah mundur ke posisi mereka sebelumnya, Khalid bin Walid langsung mencari Ikrimah. Ikrimah adalah temannya sejak kecil, jadi sangat wajar jika Khalid bin Walid sangat mengkhawatirkannya. Ikrimah bin Abu Jahal ditemukan dalam keadaan luka parah, dengan tubuh bersimbah darah dan 70 tusukan tombak serta anak panah yang masih menancap di tubuhnya. Tak lama setelah ditemukan, Ikrimah bin Abu Jahal wafat dengan 2 rekan di sampingnya, yaitu Al-Harits bin Hisam dan Ayashi bin Abi Robi'ah. Setelah 4 hari serangan tanpa hasil, pasukan Romawi mengalami kerugian besar dan kehilangan semangat. Pemimpin mereka, Fahan, menawarkan gencatan senjata untuk mengatur ulang pasukannya. Tetapi Khalid bin Walid menolaknya karena ia yakin kemenangan sudah dekat. Mengetahui kelemahan pasukan musuh, Khalid bin Walid beralih ke strategi ofensif. Ia menggabungkan seluruh kavaleri pasukan Muslim menjadi pasukan berkuda besar, berjumlah 8.000 prajurit, dengan kavaleri elit miliknya sebagai inti dari pasukan tersebut. Rencana Khalid bin Walid adalah menjebak pasukan Romawi di antara 3 ngarai curam sambil memblokir rute pelarian mereka. Pada malam ke-6 pertempuran, Khalid bin Walid mengirimkan Diror bin Azwar bersama 500 kavaleri untuk merebut jembatan strategis di Ain ad-Dakar yang melintasi jurang Wadi Ar-Ruqad. Strategi ini menjadi kunci dalam pertempuran keesokan harinya. Di hari ke-6 pertempuran, Khalid bin Walid melancarkan strategi sederhana tetapi efektif untuk menghancurkan pasukan Romawi. Rencana utamanya adalah mengusir kavaleri musuh agar meninggalkan infanteri mereka tanpa perlindungan dan memaksa mereka mundur ke jurang di sebelah barat. Kavaleri pasukan Muslim mulai menyerang sayap kiri pasukan Romawi dari depan dan belakang, sementara infanteri Muslim menekan dari depan. Serangan 2 arah ini menghancurkan sayap kiri pasukan Romawi dan mengacaukan tengah kiri mereka. Khalid bin Walid kemudian menyerang kavaleri pasukan Romawi sebelum mereka berhasil berkumpul, mengalahkan mereka sepenuhnya dan memaksa mereka mundur ke utara. Setelah kavaleri musuh kalah, Khalid bin Walid menyerang pasukan infanteri dan menghancurkan formasi pasukan Romawi secara meyakinkan. Pasukan Romawi mundur ke Wadi Ar-Ruqad, tetapi jembatan strategis di Ain ad-Dakar sudah dikuasai oleh pasukan Muslim, sehingga membuat mereka terjebak. Dan akhirnya pasukan Romawi yang terpojok, banyak yang terjatuh ke jurang terbunuh saat melarikan diri atau tenggelam di perairan. Beberapa berhasil lolos, termasuk Niketas dan Jabalah bin Al-Aiham. Tetapi tokoh seperti Theodore Tiritrius terbunuh dalam peristiwa ini. Pasukan Muslim mengejar mereka tanpa mengambil tawanan. Hal itu dilakukan untuk memastikan kekalahan total pasukan Kekaisaran Romawi. Setelah pertempuran ini, Khalid bin Walid bersama pasukan berkudanya mengejar tentara pasukan musuh yang mundur dan menyerang mereka di dekat Damaskus. Fahan, yang lolos dari Yarmuk, diduga tewas dalam pertempuran ini.
Kemudian Khalid bin Walid berhasil merebut kembali Damaskus dengan sambutan hangat dari penduduk setempat. Ketika kabar kekalahan sampai kepada Kaisar Heraklius di Antioquia, ia sangat terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri. Tapi sejak pertempuran itu, Kaisar Heraklius tidak memiliki sumber daya untuk merebut kembali Suriah dan menerima kekalahan itu. Kaisar Heraklius akhirnya berlayar menuju Konstantinopel, meninggalkan Suriah dengan ucapan perpisahan yang menyedihkan. Selamat tinggal panjang untuk Suriah, provinsiku yang indah. Sekarang kamu milik musuh, semoga damai menyertaimu. Hai Suriah, betapa indahnya tanahmu di tangan musuh. Demikian pembahasan untuk Perang Yarmuk hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.